Satu kali, saudara-saudara, orang yang bernama Petrus yang adalah salah satu dari murid Yesus, setelah pencurahan Roh Kudus, lalu Petrus satu kali, saudara-saudara, di dalam exposure dia dengan kelompok orang yang berbeda darinya, didengarkan oleh Tuhan. Dan saudara-saudara, kemudian Petrus mendapatkan penglihatan di tempat yang berbeda, dan setelah itu Petrus kemudian akhirnya berjumpa dengan Cornelius. Tetapi saudara-saudara, ada hal yang sangat indah sekali yang saya ingin share bagi kita semua. Dan saya berdoa agar hati kita mulai dari hari ini sampai ke depannya, kita memiliki setup hati yang berbeda di dalam konteks kita bersama-sama. Karena bagaimanapun juga, saudara mesti percaya janji Tuhan bahwa satu kali bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan, dan kita harus meminta dengan sungguh-sungguh Tuhan, kalau boleh di dalam hidup kami melihat bagaimana bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Nah, Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-35. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya bahwa Allah tidak membedakan setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Nah, kalau saudara berhenti di kalimat itu yang saya lingkari, maka saudara-saudara pasti akan berpikir, apa maksudnya Petrus itu bahwa kita ini atau setiap orang yang betul-betul berada di bangsa mana saja yang takut akan Tuhan dan yang mengamalkan kebenaran, maka orang itu pasti akan diselamatkan. Sebenarnya saudara-saudara, ada sesuatu pesan yang sangat penting sekali yang perlu saudara dengarkan baik-baik pada hari ini. Kenapa saudara-saudara? Karena kita sering salah tanggap terhadap apa yang diajarkan oleh firman Allah. Dan sebenarnya saudara-saudara, Petrus bilang begini nih, ya, yang takut akan Dia dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Ya, bilang sama-sama, yang takut akan Dia dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Nah, khusus bagian bawahnya tentang mengamalkan kebenaran, tentu saudara pikir begini, kayaknya familiar deh kalimat ini, ya, mengamalkan kebenaran, betul nggak? Ya, mengamalkan kebenaran, perbuatan baik dan seterusnya. Padahal kita barangkali selama ini tidak terlalu berfokus kepada soal mengamalkan kebenaran. Tetapi kalimat itu ada ketika Petrus berkata, saudara-saudara, pokoknya orang yang takut akan Dia, mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Dan Petrus, saudara-saudara, sebenarnya bukan memaksudkan bahwa tanpa Yesus pun kita bisa selamat. Bukan itu maksudnya, ya. Bukan itu, saudara-saudara. Kenapa bukan begitu? Begini, kalau dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua orang, karena kata-kata ini berasal dari Petrus sendiri yang diurapi oleh Tuhan, yang mengatakan sekarang aku mengerti. Ya, saudara-saudara, pada waktu dia melihat penglihatan itu, ketika ada kain yang turun, dipegang ke empat ujungnya, turun dengan di dalamnya ada banyak jenis-jenis binatang. Lalu Tuhan berkata, Petrus, katanya, sembelihlah dan makanlah. Nah, waktu Petrus ngelihat makanan-makanan yang ada di situ, kemudian Petrus berkata, Tuhan, sorry, saya orang Yahudi, saya bukan orang Tiongkok. Saudara-saudara, lalu kalau Tiongkok pasti habis itu. Tapi saudara-saudara, karena saya adalah orang Yahudi, saya tidak biasa makan makanan itu haram. Tetapi Tuhan berkata begini, apa yang ku bilang halal, kamu jangan bilang haram. Dan setelah itu Petrus baru ngerti, setelah 3 kali saudara-saudara, baru Petrus paham tuh, bahwa ternyata maksud Tuhan adalah kamu, kalau aku suruh untuk jumpa dengan orang-orang gini, kamu jangan pikir bahwa orang-orang itu najis, orang-orang itu kafir, orang-orang itu, jangan. Ya, kalau aku sudah utus kamu ke sana, itu berarti berkenan kepada Tuhan. Ngerti ya? Jadi kalau Tuhan, beritakanlah Injil kepada seluruh suku bangsa. Maksudnya kita jangan beda-bedakan lagi, karena seluruhnya itu sebenarnya berkenan kepada Tuhan. Artinya menjadi orang-orang yang mesti mendapatkan kabar Injil tanpa dibedakan apapun juga. Nah, saudara-saudara, masalahnya adalah apakah kita bisa duduk damai dengan siapapun juga? Dengan siapapun juga. Dengan orang-orang yang kita sebut sebagai orang-orang yang mungkin berbeda agama dari kita, dan orang-orang yang baik, saudara-saudara, seperti Petrus berjumpa dengan Cornelius, pasti saudara-saudara, itu dalam kontak dia dengan orang yang non-Yahudi, pertama kali dia ketika orang-orang itu datang dan utusan dari Cornelius bilang, maaf mau ketemu sama Om Petrus, ya bisa apa enggak?
Sebentar, Om Petrus lagi ada di atas, sedang berdoa. Lalu orang yang menjadi suruhan itu datang kepada Petrus dan mengatakan, ada orang di bawah nunggu, ya 3 orang. Ya, lalu Petrus yang baru saja mendapatkan penglihatan itu, wah sekarang aku ngerti, kenapa aku dapat penglihatan itu. Ternyata aku disuruh pergi ke sana. Dan saudara-saudara akhirnya berjumpa dengan Cornelius, dan di dalam pertemuan itulah kemudian Petrus berkata, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Bilang sama-sama, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Nah saudara-saudara, jadi di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-34 sampai yang ke-43 itu bunyinya begini nih saudara-saudara. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 34 sampai 43. Ya, saya akan bacakan. Lalu mulailah Petrus berbicara kepadanya. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah itu tidak membedakan orang. Bilang sama-sama, Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya, itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Nah, perhatikan saudara-saudara ya, Petrus pertama kali jumpa dengan orang yang non-Yahudi dan mau cerita tentang siapa Yesus. Dan saudara-saudara, dia tahu bahwa kabar dari orang-orang ini, Pak Petrus, ya pokoknya nanti kalau kamu ketemu dengan majikan kami yaitu Bapak Cornelius itu adalah orang yang baik, orang yang saleh hidupnya, dan dia juga berdoa kepada Allah yang kamu sembah, ya, karena saking respeknya dengan kamu punya Tuhan. Nah saudara-saudara, jadi Petrus tapi aku belum biasa nih Tuhan masuk ke rumah orang non-Yahudi, gimana nanti apa kata orang ya. Lalu Tuhan bilang, apa yang ku bilang halal jangan kau bilang. Saudara, akhirnya Petrus kemudian masuk, dan saudara-saudara, kemudian di dalam ayat 37 dibilang begini, kamu tahu tentang segala sesuatu, kata Petrus, yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, ya. Saudara-saudara, ini sudah viral tentang Yesus dari Nazaret. Cornelius juga tahu bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Perhatikan kata-kata ini, karena kata berbuat baik adalah caranya Petrus menghaluskan dan membahasakan sama dengan apa yang ada dalam pikiran Cornelius. Ngerti ya? Sama seperti kita sekarang, saudara-saudara. Kalau kita ketemu sama orang, hey, Yesus kita baik, betul nggak? Saudara lebih mudah menyampaikan tentang Yesus yang berkuasa atau Yesus yang baik? Yesus yang baik ya. Nah saudara-saudara, jadi Petrus menyesuaikan pada waktu itu sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Dia saudara-saudara, dia merujuk kepada orang-orang Yahudi. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat. Saya perhatikan ya, ketika Petrus menyampaikan ini, lalu tanda approval dari Tuhan bahwa apa yang disampaikan oleh Petrus itu betul. Roh Kudus turun, ngerti ya? Dan waktu Roh Kudus turun, saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, kalau saudara nanti pergi ke YouTube ya, jangan sekarang, nanti kalau saudara lihat YouTube ya, terus bagaimana Peter and Cornelius, saudara-saudara, itu bagus sekali. Karena tadi pagi ketika saya sedang buka kembali itu, saudara-saudara, waktu penuh dengan Roh Kudus, rasanya hati ini seperti kita tadi sedang nyanyi dan diurapi oleh Tuhan, ngerti ya? Saudara-saudara, saudara bisa rasakan gak urapan Tuhan waktu kita menyanyi tadi? Ya kan? Bahwa pada waktu kita, betapa bangganya kita memiliki Yesus. Ngerti ya? Betapa bangganya. Tetapi nanti bangganya kita bukan bangganya yang
arogan, tetapi bangganya nanti mesti bangga dengan pengertian. Kenapa saudara-saudara? Karena apa yang terjadi Petrus, halangan terbesar Petrus yang membuat Injil itu tidak bisa atau lambat sekali sampai kepada bangsa-bangsa lain, karena apa yang ada di dalam pikiran Petrus. Ngerti ya? Karena apa yang ada di dalam pikiran kita, makanya kita susah sekali untuk menceritakan tentang Yesus Kristus. Padahal dimanapun saudara ada, kumpul dengan siapapun, di tengah-tengah manapun saudara ada, duduklah dengan baik, penuh dengan keyakinan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Ngerti ya? Saudara, saudara mesti yakin di dalam hati saudara tentang hal tersebut. Mengapa begitu? Ya, karena begini saudara-saudara. Tentang dialah, kata Petrus di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 43, tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, bilang sama-sama, barang siapa percaya kepadanya. Saudara perhatikan kalimat ini, barang siapa percaya kepadanya. So simple, begitu mudah kalau kamu percaya. Saudara-saudara, apa halangan kita ketika kita berada dimanapun juga? Kita mengatakan, barang siapa percaya kepadanya, sebab dia Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua orang. Barang siapa percaya kepadanya. Sekali lagi, bilang sama-sama, barang siapa percaya kepadanya. Saudara duduk di mana saja, dengan siapa saja. Dan saudara percaya di dalam hati Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua orang. Dan saudara berkata, barang siapa percaya kepadanya. Apa janji firman Tuhan? Mendapatkan apa? Pengampunan dosa oleh karena namanya. Jadi saudara-saudara begini, karena Yesus adalah Tuhan dari semua orang. Beginilah caranya kita menyampaikan kabar damai sejahtera kepada mereka yang hidupnya baik-baik saja. Semua orang. Saudara-saudara, kita berhadapan dengan orang, saudara jangan asumsi begini ya. Semua orang Kristen itu sempurna. Aduh, malu saudara-saudara kalau kita bilang semua orang Kristen sempurna. Kita kadang-kadang duduk dengan orang-orang yang lebih baik daripada kita, betul nggak? Ya, di sebelah kita dari agama lain lebih baik daripada kita. Tetapi walaupun lebih baik daripada kita, begini caranya saudara-saudara. Begini caranya yang ditunjukkan oleh firman lain. Pertama, saudara mesti ingat apa yang Petrus katakan. Kamu berkenan kepada Allah. Bilang sama-sama, kamu berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, karena kamu takut akan Allah, dan karena saya lihat kamu mengamalkan kebenaran, kamu berkenan kepada Allah. Gak ada yang salah dengan kalimat itu, sebab Petrus juga ngomong gitu, betul ya? Petrus ngomong begitu, kamu berkenan kepada Allah. Dengan kata lain saudara-saudara, jangan pernah dan tidak usah memerangi kebaikan orang. Akui kebaikan orang, bilang sama-sama, akui kebaikan orang. Kalau orang baik diakui, sebab orang-orang yang seperti itu, saudara-saudara tahu nggak? Mereka itu takut akan Tuhan dan mengamalkan kebenaran. Artinya saudara-saudara mereka punya kesempatan yang sangat dekat sekali, only one step from the kingdom. Hanya satu langkah dari kerajaan Allah, saudara-saudara. Kita tidak memerangi kebaikan Allah. Kita tidak menyangkal kebaikan orang. Kita tidak menyangkal semua saudara-saudara yang melakukan kebenaran, mengamalkan kebenaran. Jangan pernah memerangi kebaikan orang. Bilang sama-sama. Jangan memerangi kebaikan. Pertama, rubah pikiran kita. Yang kedua saudara-saudara, ketika Petrus berkata, kamu pernah dengar tentang Yesus. Dalam dunia ini mana ada orang yang pernah kenal Yesus lagi. Semua orang tahu. Baik itu hinaan, baik itu positif. Saudara-saudara, semua orang tahu siapa Yesus. Betul? Semua orang tahu siapa Yesus. Ada nggak orang di luar yang tidak tahu Yesus? Nggak ada saudara-saudara. Sekarang ini nggak ada orang yang tidak tahu tentang siapa Yesus. Simbol Yesus gereja di mana-mana. Betul? Di negeri kita saudara-saudara nggak ada istilah bahwa orang tidak tahu Yesus. Nama Yesus tidak. Kalau orang bilang saya tidak tahu nama Yesus, dia lebih jahat daripada roh jahat. Sebab roh jahat juga tahu saudara-saudara nama Yesus. Nama Yesus semua orang tahu. Sudah viral sekali. Di dunia ini semua orang tahu. Kamu pernah dengar tentang Yesus. Cornelius, kamu pernah dengar, itu sangat viral sekali. Semua kita dengarkan, kamu juga terimakan di HP kamu kan berita-berita itu. Kata Petrus kepada Cornelius, ya saya juga dapat itu semuanya. Tapi hoax apa bukan ya? Mungkin kalau bahasa kita. Enggak beneran itu ceritanya begitu. Dan saudara-saudara, orang tahu bahwa Yesus adalah Tuhannya orang Kristen. Betul? Nah, masalahnya adalah bagaimana caranya supaya Yesus yang adalah Tuhan dari orang Kristen menjadi Yesus yang adalah Tuhan dari semua orang. Itu pertanyaan besar.
tanpa menyebut agama manapun juga saudara-saudara. Kalau firman Allah katakan Petrus dalam kontak dia dengan orang yang non-Yahudi dan berkata, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Ini problem kita, bagaimana caranya memindahkan pengertian itu. Dari Yesus yang adalah Tuhannya kita, orang Kristen, menjadi Tuhan dari semua orang, kata Petrus. Saudara-saudara, yang ketiga, Petrus berkata begini, Yesus menugaskan kami, Allah menugaskan kami untuk memberitakan dan bersaksi kepada seluruh bangsa. Jadi kalau saya menceritakan kepada Anda, karena saya disuruh oleh siapa? Yesus. Betul? Saya disuruh oleh Tuhan untuk menyampaikan kepada kamu, kepada seluruh bangsa. Kenapa begitu? Karena Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua orang. Betul nggak? Kalau dia adalah Tuhan dari semua orang, maka sekarang saya menceritakan kepada Anda apa yang disuruhkan kepada saya. Saya disuruh Tuhan untuk memberitahu kamu. Saya disuruh oleh Tuhan. Ini bukan proyek gereja, ini bukan proyek CWS, bukan untuk menambahkan jumlah anggota, bukan. Ini adalah proyeknya Tuhan. Tuhan suruh saya untuk menceritakan kepada kamu. Otoritas yang tertinggi bukan diutus oleh gereja. Otoritas tertinggi kita adalah diutus oleh Dia yang adalah Tuhan dari semua orang. Dia menyuruh kami untuk menceritakan kepada kamu. Saudara-saudara, saya disuruh oleh Tuhan untuk memberitahukan kepada kamu. Memberitahukan apa? Yang keempat. Bilang sama-sama, bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas. Nah, ingat ya, saudara-saudara gini nih. Dia adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua orang. Saudara mesti tangkap ini. Berita apa? Bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang yang hidup dan orang-orang mati. Tanamkan di dalam pikiran kita, ngomong dengan siapapun juga saudara-saudara, Yesus Kristus, dia ditentukan oleh Allah untuk menentukan bahwa kita yang hidup dan mereka yang telah mati akan dihakimi oleh siapa? Yesus. Nggak bicara tentang kebenaran yang ada di dalam kelompok agama lain. Enggak, saudara-saudara. Hanya Petrus mengatakan bahwa dia dia padatkan apa yang dia kenal tentang Yesus. Dan sekarang ketika dia ketemu pertama kali dengan orang non-Yahudi, dia bergumul bagaimana cara menyampaikan. Lalu itu keluar oleh tuntunan Roh Tuhan ketika Tuhan mengatakan kepadanya, saudara-saudara, bahwa dia telah ditentukan oleh Allah untuk menjadi hakim atas orang yang hidup dan yang mati. Rumusan itu diberikan oleh Allah sendiri. Urapan Roh Kudus turun di atas Petrus, mengucapkan kata-kata itu. Penting untuk kita yang tinggal di negeri ini, saudara-saudara, bahwa Yesus Kristus ditentukan sendiri oleh Allah untuk menjadi yang hidup dan yang mati. Amin, saudara-saudara. Dia ditentukan oleh Allah sendiri. Dan saya memberitahukan ini kepada Anda karena Allah sendiri yang nyuruh. Bukan proyek gereja. Bukan atas siapapun juga. Tapi Allah sendiri yang menyuruh saya untuk menyampaikan kepada kamu. Bahwa Yesus Kristus ditentukan oleh Allah menjadi hakim bagi mereka yang hidup maupun yang mati. Yang kelima. Mari kita baca sama-sama sekali lagi. Barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Saudara-saudara, kita berada bersama-sama siapapun juga ketika kita katakan bahwa Yesus Kristus ditentukan oleh Allah. Kok bisa begitu? Allah yang tentukan, saya juga nggak tahu. Pokoknya Allah yang tentukan. Betul ya? Bahasa kasarnya kita itu lagunya suka-sukamu Tuhan, terserah Tuhan mau apa. Bukan begitu sebenarnya, tapi Tuhan menentukan memang. Tuhan menentukan bahwa Yesus Kristus menjadi hakim atas semua yang hidup dan yang mati. Itu kalimat Petrus kepada Cornelius. Sebaik apapun juga pokoknya, ingat ya Cornelius ya, Yesus Kristus telah ditentukan oleh Allah menjadi hakim untuk yang kamu harus kenal dia. Dan yang terakhir, kalau kamu percaya kepadanya, kamu akan mendapatkan pengampunan dosa. Gak boleh hilang ya, dari mulut kita, dari hati kita, saudara-saudara, gak boleh hilang tuh. Kenapa saudara-saudara? Kalau kita bilang gini, kalau kamu percaya pada Yesus, dosa kamu diampuni oleh Allah. Percaya saja di hatimu kepada Yesus. Dan saudara-saudara itu mendarat di dalam hati Cornelius. Sehingga Roh Allah kemudian turun di atas Cornelius. Dan orang menjadi heran. Wah, apa yang pernah turun di atas kita sekarang turun juga di atas mereka. Saudara-saudara, sekali lagi problemnya bukanlah soal
isi beritanya. Isi beritanya sudah jelas, tapi kitanya, di dalam pikiran kita ini ganjel. Contohnya, saudara-saudara saya kita semua, bagaimana kita mengubah persepsi kita. Kita harus masuk ke proses namanya unlearning. Unlearning, bilang sama-sama, unlearning. Nah, unlearning itu sebenarnya proses mempreteli apa yang sudah ada, yang udah terlanjur ditanamkan dalam diri kita. Apa saja? Contohnya, Kejadian 16 ayat 7 sampai 11. Ya, mari kita baca sama-sama saudara-saudara ya. Bisa? Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar hamba Sarai. Sampai di sini dulu. Saudara dengar, di tempat ini kita sering berbicara tentang Hagar, jarang sekali ya. Betul ya? Tapi ingat, nama Hagar itu ada di dalam Alkitab ya, jangan lupa, hanya ngingetin aja, di dalam Alkitab ada nama Hagar ya, ada? Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemana pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Sama-sama, lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Siapa yang nyuruh kembali? Tuhan. Tuhan melalui malaikat. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, 1, 2, 3, aku akan membuat. Saya baca pelan-pelan ya. Janji itu diberikan kepada siapa? Pada siapa? Bukan Sarai ya? Hagar ya? Oke. Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Saya bilang begini, rasanya kok janji ini kok sama ya dengan apa yang dijanjikan kepada. Oke, ulang terus lagi ayatnya. Selanjutnya kata malaikat itu kepadanya, engkau mengandung dan akan menamainya. Saya tanya, nama Ismail yang ngasih siapa? Yang benar. Yang ngasih siapa? Yang menyuruh menamakan Ismail siapa? Tuhan ya. Jadi, jangan bilang saudara tidak suka suatu nama. Karena nama ini pemberian siapa? Oke ya, unlearning. Dicopot nih, dipreteli dulu dalam pikiran kita. Kenapa dikasih nama Ismail? Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Terus, baca 1, 2, 3. Seorang laki-laki yang, nah, di sini problemnya. Ya, ini ayat yang banyak sekali orang suka pakai. Tapi sebenarnya pengertian ini bukan begitu. Tidak selalu harus terbaca begitu. Kenapa saudara-saudara? Karena pengertiannya adalah bukan soal seperti keledai liar. Maksudnya dalam hidup, cara hidup Beduin. Dalam cara hidup Beduin, dia akan berpindah-pindah dan floating. Floating itu tidak berjejak di suatu tempat. Beduin berpindah-pindah. Ngerti ya? Dan dia bukan berperang dengan saudaranya. Di dalam pengertian yang sebenarnya, saudara-saudara, ayat itu berbicara tentang dia akan mengadakan banyak transaksi dengan saudara-saudaranya, dan di antara saudara-saudaranya, dia yang paling unggul. Tetapi karena ayat itu bunyinya begitu, terus kita bilang, sekarang unlearning. Pikir kalau ada ayat itu, saudara-saudara, kembali ke ayat itu. Kalau ada ayat itu yang disebutkan lakunya seperti keledai liar, belum tentu ayat itu berbunyi begitu, karena ayat itu sekarang, saudara-saudara, dimengertinya dengan cara yang berbeda, karena maksudnya adalah bahwa Ismail dan keturunannya itu hidup seperti kaum Beduin. Berpindah-pindah, tidak pernah bisa dicengkeram, dan terutama tidak pernah menjadi hamba dari siapapun. Oke. 12 tuh ya. Dan saudara-saudara, saudara lihat kalimat ini negatif atau positif? Yang saudara baca di layar negatif atau positif? Negatif. Walaupun artinya bisa positif. Kenapa? Tidak cocok dengan janji Tuhan kepada, baru saja Tuhan berjanji tentang Ismail. Tiba-tiba ayat ini masuk. Ngerti ya?
Bunyinya begini, padahal artinya bisa diterjemahkan dengan cara yang lain yang cocok dengan perjalanan yang disebutkan di dalam kitab Ayub. Bahwa memang begitu saudara-saudara, cara hidup Bedouin. Nah, sekarang Kejadian 17, mari kita lihat. Kejadian 17 ayat 18. Baca sama-sama. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperanakan hidup di hadapanmu. Oke ya? Saudara-saudara, baca sama-sama. Tetapi Allah berfirman, tidak. Oke. Kenapa? Kadang-kadang juga prejudis bisa mengisi hati kita. Ya, sebenarnya artinya bukan begitu, tetapi Allah berfirman, yes. Aduh, kalau bisa sih, ya Tuhan, Engkau berkati juga Ismail. Yes. Bukan no, yes. Tetapi, oke ya, bukan no, but, harusnya berbunyi yes, but. Oke ya, saudara ya, clear ya. Harusnya bunyinya yes. Ismail akan jadi bangsa besar, yes. Berkatilah Ismail, yes. But, soal mengapa kamu keluar dari tanah Ur Kasdim ke sini dan aku menjanjikan sesuatu, itu tidak akan ke sana, tapi ke sini. Ishak. Oke ya? Tetapi menjadi bangsa yang besar, yes. But, oke ya? Saudara, Sarah akan melahirkan anak laki dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Kidung Agung pasal yang ke-1 ayat yang ke-5. Kidung Agung pasal yang ke-1 ayat yang ke-5. Mari kita lihat saudara, apa yang kita proses unlearning. Kidung Agungnya belum muncul. Mana? Oh ini dia, saudara. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Memang hitam aku. Seperti kemah orang Kedar. Terjemahan itu harusnya berbunyi, memang hitam aku dan aku cantik. Bukan tetapi aku cantik. Saya mau tanya, kalau saya bilang gini, saya adalah warga negara Indonesia, tetapi saya kaya. Artinya apa? Saya warga Indonesia, tapi saya kaya. Artinya, sebagian besar penduduk Indonesia miskin. Sekarang kalau saya rubah, saya orang Indonesia dan saya kaya. Artinya, itu bunyinya seharusnya bukan. Tapi karena mungkin penerjemahnya banyak orang bule. Jadi saudara-saudara, mana ada hitam yang bagus. Yang bagus mah putih ya tuh. Ya. Jadi tulis tapi, betul ya? Ngerti ya? Harusnya itu adalah ya. Dan I'm black. Kaum Kedar, black and beautiful. Black and beautiful. Ngerti ya? Black and beautiful. Kalau kita semuanya orang bule, kita akan membunyikannya black but beautiful. You are black but beautiful. Oke lah. Tapi sebenarnya pengertian bukan begitu. Pengertiannya black and beautiful. Kaum Kedar, black and beautiful. Prejudis apa yang ada di sini, saudara-saudara? Sebenarnya kalau kita lihat Yesaya 60 ayat 6 sampai 7. Mari kita lihat Yesaya pasal yang ke-60 ayat 6 sampai 7. Saudara-saudara, bunyinya begini. Mari kita baca. Dengar, bunyi gemparan dari kota. Dengar, datangnya dari... Dengar, Tuhan melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya. 7. Enggak salah nih. Ini Yesaya 60. Kok ini tentang melahirkan? Oke, 1, 2, 3. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba. Akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur. 7. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, dan domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadamu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku, sebab kita tutup mata. Tuhan, Engkau adalah Tuhan dari semua orang. Sampai tiba penggenapan ketika semua ini jadi kenyataan, saudara-saudara. Bicara tentang Kedar dan Nebayot tentang berkat Tuhan bagi mereka
yang berada di daerah-daerah yang selama ini mungkin di dalam hati kita, kecil kita, ya. Ayo, sudahlah, ya, mari kita datang dengan pikiran yang baik, dengan hati yang baik, dan seperti Petrus pertama kali, aduh deg-degan di Tuhan gimana. Tapi akhirnya roh Tuhan turun di atas dia, mengurapi dia. Sehingga dia katakan, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Amin. Makanya kita bangga memiliki Yesus. Bukan bangga ini saudara-saudara. Kita preteli dulu hal-hal yang negatif dalam pikiran kita. Dan dengan siapapun kita akan duduk. Dan kita berkata, Tuhan menyuruh kita untuk menyampaikan. Ya. Yang nyuruh saya bukan ini, Tuhan yang nyuruh. Amin, saudara-saudara. Ayo kita berdiri sama-sama. Nyanyikan lagu itu ya. Kami bangga memiliki Allah sepertimu. Duh, saudara-saudara, waktu lagu itu dinyanyikan, saya rasa ada perasaan yang beda. Dan saya bisa rasa, sebagai seorang hamba Tuhan, walaupun saya duduk di depan, tapi iman yang saudara nyanyikan, hati yang saudara nyanyikan, saya bisa rasakan. Seperti nyanyi dengan urapan, nyanyi dengan kesungguhan hati. Saya bisa rasakan bagaimana dalam hati kita berseru, oh Tuhan terima kasih. Dan hari ini waktu saudara-saudara berkata kami bangga, saudara-saudara kami bangga bukan dengan bangga keangkuhan, tetapi ingat dia adalah Yesus Kristus Tuhan dari semua orang. Orang mengetahui bahwa Yesus Kristus itu Tuhannya orang Kristen, tapi saudara-saudara, marilah kita berpikir dengan cara yang betul dan baik. Dia bukan hanya Tuhan dari orang Kristen, tapi sebenarnya adalah Tuhan dari semua orang. Bagaimana cara menyampaikannya? Biar kasih Tuhan dinyatakan. Tapi preteli dulu seperti Petrus, saudara-saudara, dipreteli, unlearning apa yang ada dalam pikirannya. Saudara ingat, kalau Tuhan memberikan berkat yang luar biasa kepada Ismail dan segala keturunannya, dan mereka yang menempel kepada Ismail diberkati menjadi bangsa yang besar. Saudara-saudara tahu, itu adalah bukti bahwa Allah tidak berdusta kepada Abraham. Sebab Allah berkata, aku tentu akan memberkatinya karena dia juga adalah keturunanmu. Tetapi mengenai Ishak, saudara-saudara, bicara tentang siapa? Yesus yang diberikan Tuhan dari semua orang. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami